Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini semoga teman-teman semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan barangkali kalau ada teman kita ataupun saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas analisis deskriptif ya. Untuk analisis deskriptif itu sendiri terdapat dua, ada ukuran pemusatan data dan ada ukuran penyebaran data. Maka dari itu saya akan buat dua video yang berkaitan dengan pemusatan data itu apa saja, dan yang keduanya ukuran penyebaran data apa saja. Oke, lihat di analisis deskriptif ini kita tahu yang namanya analisis berarti menganalisis. Deskriptif ada berbagai pendapat yang menyajikan atau menjelaskan, ada yang berbicara menggambarkan, ya intinya lah seperti itulah yang namanya deskriptif. Atau mungkin nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana sih analisis deskriptif itu setelah mempelajari secara keseluruhan. Oke, kita lihat. Nah, dalam ukuran pemusatan data kita mengetahui bahwa nilai tunggal yang mewakili keseluruhan data yang menjadi sebuah pusat data itu yang dinamakan dengan pemusatan data. Dari judulnya juga sudah dijelaskan ya, bahwa pemusatan data berarti dia ada dari beberapa data yang terkumpul, ada satu nilai yang menjadi pusat data tersebut. Nah, apa saja di sini kita ketahui? Yang pertama ada mean, median, dan ada modus. Ini adalah ukuran pemusatan data. Nah, untuk itu kita lihat yang pertama akan bahas mean terlebih dahulu. Nah, untuk mean merupakan nilai rata-rata yang merupakan hasil dari pembagian antara jumlah seluruh nilai data dengan jumlah data yang ada. Nah, cuman di sini kita akan kategorikan dua ya, secara berdasarkan karakteristiknya, ada data tunggal dan ada data kelompok. Dan saya pikir untuk mean tidak akan terlalu bermasalah dan mungkin sudah banyak yang paham ya, ataupun yang sudah pernah mencoba. Kita coba lihat, ini untuk data yang tunggal terlebih dahulu, jumlah semua data dibagi nilai data. Banyak ya. Untuk kita lihat. Ini adalah contohnya 1, 2, 3, 5, 10. Datanya ada 4. Ya. Kemudian kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 10 bagi 4. Jadi 20 bagi 4 hasilnya adalah 5. Nah, ini adalah yang mudah. Jadi jumlahnya 4 itu berasal dari jumlahnya ada 4. Ada 4 data. Nah, itu yang tunggal ya. Kalau yang ini juga bisa masuk tunggal, cuman dia dikategorikan duanya ada berapa? Duanya, oh ada 3 nih, duanya tulis. Terus kemudian 3-nya ada 2, 4-nya ada 1, 5-nya ada 2, 6-nya ada 1, dijumlahkan hasilnya 3,56. Ya. Teman-teman silakan menggunakan kalkulator untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi tidak perlu manual. Kalau yang statistika ini sangat dianjurkan dan diwajibkan mungkin barangkali ya menggunakan kalkulator ini. Karena saya juga dulu belajar statistika ini menggunakan kalkulator. Seperti itu. Nah, Pak ini kan berkelompok, kenapa tidak masuk kategori kelompok? Tidak. Kategori kelompok ini bukan seperti ini. Nanti kita lihat yang seperti apa sih datanya atau karakteristiknya bagaimana. Kalau yang ini juga masih, walaupun banyak, ini tidak dikategorikan kelompok juga. Ini masih bisa dengan dijumlahkan secara keseluruhan, hasilnya kami ketemu. Ya, nanti tinggal dihitung, dicoba latihannya. Oke, lanjut. Ini yang dinamakan dengan kelompok ya. Mencari kelompok itu seperti datanya banyak ya. Pak, banyak itu berapa? Tergantung. Biasanya idealnya sih ada yang menyatakan di bawah, di atas 30. Itu sudah termasuk banyak. Itu biasanya di atas 30 itu sudah termasuk banyak dan bisa dikategorikan masuk ke distribusi frekuensi. Jadi data kelompok itu baik itu di mean, median, modus itu diambilnya dari distribusi frekuensi yang
pertemuan sebelumnya sudah dibahas dan mungkin sudah dicoba menyelesaikannya atau mencarinya. Nah, kita lihat ini adalah soal yang kemarin di pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan mencari nilai min. Ya. Berarti dia muncul dari sebuah distribusi frekuensi. Ini kan kelas ini saya tidak akan menjelaskan ulang ini dan ininya ya dari mana kemarin sudah dibahas. Nah, bagaimana cara menentukan fx-nya? Untuk menentukan fx ini kita mudah saja. Ini adalah tabel pembantu ya, tabel pembantu. Karena rumus intinya itu sebetulnya yang ini, rumus intinya. Ya. Sigma fx dibagi sigma f. Berarti karena kan kalau misalkan keseluruhan ini kan ya. Nah, jadi sigma ini kan kalau 16 itu kan ada 3. Berarti kita tulis di sini kali 3 berarti 48. Termasuk 29 kali 4, 42 kali 6, 55 kali 7 dan seterusnya. Berikut adalah hasil lengkapnya. Nah, hasil lengkap ini setelah fx ini ada sigma nanti muncul. Sigma fx 3937 dibagi 60. Hasilnya adalah 65,62 dan ini yang merupakan menjadi rata-rata data kelompok. Kalau misalnya teman-teman ditanya, Pak, saya coba langsung deh, misalkan ini ya, misalkan Pak saya langsung deh manual hitungannya data tunggal, ya bisa, tapi memang hasilnya akan berbeda. Terus ya bagaimana? Ya semuanya benar. Kalau kita menggunakan distribusi frekuensi, ya seperti ini data kelompok ini hasilnya. Tapi kalau manual ya seperti tadi. Tapi kalau datanya semakin banyak, tambah banyak kan bingung juga. Jadi muncullah distribusi frekuensi ini dan tujuannya distribusi frekuensi ini bisa digunakan di uji seterusnya, uji di statistika selanjutnya. Makanya diperlukan distribusi frekuensi. Itu untuk min ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Ya, nilai tengah. Kita ketahui bahwa yang nilai tengah itu ya ada di tengah-tengah. Kita lihat di sini kategorinya masih sama, ada data kelompok, ada data tunggal. Yuk kita coba lihat. Nah, ini adalah contohnya. Nah, contoh ini kan ini ngacak ya. Kalau di median itu harus diurutkan terlebih dahulu di sini. Kita urutkan. Setelah diurutkan baru kita lihat ambil nilai tengahnya. Kita coba hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 itu dibagi 2 7,5 ya kalau dibagi 2. Nah, maka diambillah 7 ke sebelah kiri saya kasih warna merah dan 7 ke sebelah kanan itu kasih warna hijau dan ada nilai di tengah-tengah 6 ini yang menjadi median seperti itu. Jadi yang 6 ini yang menjadi median itu. Pak, bagaimana kalau misalkan saya buat contoh yang lain perumpamaan ya. Jangan yang ini deh, ini yang banyak. Kita coba contoh yang lebih mudah dulu deh. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau tadi jumlah totalnya datanya ada ganjil, itu ambil yang tengah-tengah. Bagaimana kalau yang genap? Kalau yang genap itu kita ambil misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. 6 itu kan tengah-tengahnya berapa sih? 3,5 ya mungkin. Nah, 3,5. Berarti kita hitung posisinya. Di tengah-tengah itu kan ada di sini 3 ke sini, 3 lagi ke sini. Nah, berarti yang di tengah-tengahnya adalah kita tulis 3 ditambah 4 dibagi 2. Bagi 2 sama dengan 7 bagi 2 ya. 7 bagi 2 itu adalah 3,5. Maka nilai mediannya adalah 3,5. Itu yang median. Ini sudah diurutkan ya. Ini contoh yang sudah diurutkan. Saya hanya membandingkan ini yang ganjil, ini yang genap. Kalau yang genap pasti koma biasanya. Enggak pasti juga sih. Bagaimana kalau 3? Kalau di sininya 3, ya dia akan tetap 3 gitu ya. Tergantung nilainya. Tapi yang genap itu dibagi 2 pokoknya.
Seperti itu. Oke, kemudian lanjut bagaimana kalau dengan data kelompok? Data kelompok memiliki karakteristik tersendiri, punya rumus tersendiri. Ada di sini median L0 tambah C N per 2 kurangi F dibagi F kecil. Ada F besar, F kecil. Apa saja kita lihat. Batas kelas median. Median itu kita ketahui ada di tengah. Jadi tetap kita akan cari tengah, nilai tengahnya dulu. Nanti baru kita tentukan berapa sih. Posisi dulu deh. Posisinya di mana L. Ya, median itu posisinya di mana. Nanti nilainya baru dilakukan perhitungan. Di sini ada jumlah F besar, jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas mengandung median. Kemudian ada frekuensi kelas median, ada panjang kelas dan banyak data. Dan untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat di sini. Nah, kita analisis. Ini adalah contoh yang kemarin. Datanya ada 60 totalnya. Kita ketahui 60 itu jumlah yang genap. Pak, dari mana 60 ini? Kita ambil dari frekuensi ini, totalnya ada 60 ya. Nah, kemudian kita tulis dulu deh. Berarti data ke berapa di sini? Data ke 30 dan 31. Nah, kok ada 31-nya, Pak? Karena kan 60. 60 itu genap. Berarti kita harus bagi dua, ada di tengah-tengah. 30 dan 31. Kalau 61 baru di tengah-tengah ambilnya. Ya, karena ini ada genap, berarti bakal dibagi dua genap itu. Seperti itu, antara 30 dan 31. Coba kita cek 33 dan 31 itu ada di mana posisinya. Coba kita lihat. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 6, 13, 13 tambah 7, 20, 20 tambah 14 adalah 34. Nah, 30 dan 31 itu ada di sini, di posisinya itu. Ya, ada di 14 ini. Berarti kita tulis intervalnya ada di 62 sampai 74. Nah, L0-nya berapa? L0-nya itu berarti kan ini kita kasih tanda dulu deh. Ini adalah median ya. Kita kasih tanda warna hijau dengan yang ini median ya. Berarti L0-nya adalah 61,5. Nah, dari mana, Pak? 62 dulu deh tulis. Ini kan 62 nih. Batas bawah kelas nih, kan batas bawah kelas median. Berarti 62 kurangi 0,5. Hasilnya adalah 61,5. Kemudian N-nya berapa? N-nya sudah kita ketahui ada 60 N-nya. F-nya berapa ya F-nya? F-nya itu muncul dari F-nya muncul dari jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Berarti yang ini. Median ini jangan diambil, tapi dari sini 7 tambah 6, 13, 13 tambah 4, 17, 17 tambah 3, 20. Berarti 20 tulisnya. Berarti ngambilnya yang ini. Nah, ke atas. Tuh. Dan F kecilnya frekuensi kelas median. Kelas median itu ada di 14, tulis 14. Untuk C, panjang kelas. Panjang kelas itu dari 62 ke 74. 62 ke 74 adanya 13. Setelah itu, mari lakukan perhitungan. Kita coba. Kita ambil ini ya, rumusnya ya. Kita coba ambil. Coba lakukan perhitungan. L0 kita tulis 61,5 ya. Kemudian 61,5, C-nya adalah 13, N-nya adalah 60, dan F-nya ini ada F besar, F kecil ya. F besar ini yang di atas itu F besar, berarti yang menunjukkan 20, dan di bawah adalah F kecil adalah 14. Silakan lakukan perhitungan. Ini adalah tandanya kali ya, ini tandanya kali. Berarti 60 bagi 2, 30, 30 kurangi 20, 10, 10 per 4 kali 13 tambah 61,5. Silakan lakukan perhitungan dan berikut adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasil akhirnya 70,78. Jadi teman-teman silakan langsung menggunakan kalkulator. Pak, kenapa saya beda? Kalau teman-teman menghitungnya satu-satu,
Misalkan 10 bagi 40 dulu dihitung 0, berapa. Saya yakin itu nanti akan ada pembulatan. Ya, kita ambil 2 di belakang koma. Maka nanti komanya akan berbeda. Terus mana Pak yang benar? Semuanya benar. Ya, semuanya benar, silakan pakai yang manapun. Tapi saya menyarankan, menganjurkan karena kita menggunakan kalkulator, kita langsung saja. Jadi nanti akan sama. Tapi kalau misalkan pembulatan komanya beda-beda, nanti akan berbeda-beda hasilnya. Komanya, paling komanya yang bedanya. Seperti itu. Nah, kemudian kita cek nilai ini ya. Apa ini nilai ini sudah, katakanlah sudah benar tidaknya, sudah betul tidaknya ya. Nah, itu kita tinggal cek apakah posisi 70,78 itu ada di antara 62 dan 76. Ternyata jawabannya iya. Ya, berarti ini memang terbukti, berarti ini benar, ini adalah mediannya karena dia berada di antara 62 dan 74 seperti itu. Jadi di antara itu. Jadi kalau posisinya di luar misalkan 75 atau 75 ya, itu bukan median berarti karena tidak ada di posisi ini. Barangkali seperti itu. Itu untuk median. Kemudian bagaimana dengan modus selanjutnya? Nah, untuk modus itu adalah yang sering muncul. Ya, sama ya, karakteristiknya ada tunggal, ada kelompok. Kita lihat ini tidak perlu diurutkan, kita tinggal melihat angka berapa yang paling banyak di sini. Kita lihat yuk. Oh, di sini 6, 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 6-nya bisa ya. Kita cek yang lain lagi 5, cuma 2, 8, enggak ada lagi 9, enggak ada 2, enggak ada 5. 5, 2, 7, 1, 2, 3. Nah, berarti ini ada 2. Berarti tulis saja. Berarti modusnya 7, 6, dan 7. Karena ada 2. Pak kalau ada 3, ya 3. Ditulis ketiga-tiganya. Itu namanya berarti ada 2 modusnya. Kalau hanya 1 ya 1. Kalau misalkan saya tambahkan lagi nih 6. Berarti dia hanya 1, 6 saja. Tapi kalau ada yang jumlahnya sama, baik itu 6, 7, 8 itu ya berarti itu saja semuanya, itu modusnya memang seperti itu ya. Barangkali seperti itu. Kemudian yang ini juga sama, tinggal dicek. Ini sudah bisa terlihat ya. Ini tidak perlu diurutkan, untuk modus itu tidak perlu. Kita tinggal melihat, oh ini 1, 2, 3, ini sudah jelas karena 3-nya ada banyak. Seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu modus data kelompok. Rumusnya adalah sebagai berikut. Ada L0 berarti batas bawah kelas modus. Modus di sini berarti yang paling banyak frekuensinya. Berarti kalau disebut frekuensi, C-nya adalah panjang kelas, B-nya adalah frekuensi selisih ya, selisih frekuensi kelas sebelum dan frekuensi setelah kelas modul. Kalau S modus ya setelah B2 itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat langsung ke dalam sebuah permasalahan. Nah, di sini mudah saja kalau misalkan kita sebutkan mana yang sering muncul itu ya. Jelas di sini 20. Ini yang paling banyak. Ya. Ini yang paling banyak. Kemudian berapa intervalnya? Intervalnya yaitu dari 75 sampai 87. Oke. Kemudian untuk L0-nya berarti kan kita tahu ya dari yang paling bawah ya, paling bawah itu 74,5. Dari mana? Dikurangi 0,5. B1-nya berarti sebelumnya 20. Saya tulis deh 20 kurangi 14 sama dengan 6. Kemudian 20 kurangi 6 sama dengan 14. Ini adalah bentuk dari frekuensi ini ya. Kemudian untuk C-nya, C itu adalah panjang kelas ya, dari 75 ke 87 adalah 13. Hati-hati jangan melakukan perhitungan 87 kurangi 75. Kalau teman-teman melakukan perhitungan 87 kurangi 75, itu sudah dipastikan jawabannya adalah 12. Karena di sini menghitung panjang interval itu tidak sama dengan pengurangan seperti itu. Jadi kita hitung 75 nih.
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 13. 13. Makanya itu 13. Kita coba lanjut lakukan perhitungan. L0 74,5 ditambah 13, kemudian B1-nya adalah 6 dibagi dengan 6 tambah 14. Nah, tinggal lakukan perhitungan, hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah hasilnya ya. Jadi ini bisa langsung, bisa juga tidak. Ini langsung ya. Ini dikalikan ke sini, ditambahkan ini dulu dikali 6 per tambah 14 ya, 6 per 20 dikali 13, 3,9 tambah 74,5, hasilnya 78,4. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari modulus. Kemudian dicek dulu, ini sudah benar tidak? Ada di interval ini tidak? 75 sampai 87. Oh, ada 78, berarti ini adalah memang jawabannya. Berikut adalah materi tentang mean, median, dan modulus. Barangkali mungkin itu dulu untuk ukuran pemusatan data. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan boleh menghubungi saya secara langsung. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.